10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama dengan Bu Eri. Kali ini kita sudah masuk dalam tema 7 muatan lokal PPKN tentang keberagaman kebudayaan Indonesia. Pertama-tama kita bahas tentang pengertian keberagaman. Keberagaman berasal dari kata ragam yang berarti bermacam-macam. Sedangkan secara keseluruhan, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keragaman budaya yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan yang harus kita jaga dan dilestarikan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang budaya. Apa itu budaya? Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, artinya budi atau akal. Sedangkan secara keseluruhan, kebudayaan merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Macam-macam keragaman di Indonesia, diantaranya perbedaan ras, perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan adat istiadat, dan yang terakhir adalah perbedaan bahasa. Kita bahas terlebih dahulu tentang perbedaan ras. Ras secara umum merupakan sistem pengelompokan yang digunakan untuk mengkategorikan manusia ke dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda dengan ciri fenotipe, asal usul geografis, fisik, dan suku yang diwariskan. Macam-macam ras diantaranya 1. Ras Mongoloid Barat dan ras Australoid Barat. Yang kedua, ras Negroid. 3. Ras Swedoid. 4. Ras Melayu Mongoloid. 5. Ras Asiatik Mongoloid. 6. Ras Papua Melanezoid. Sedangkan perbedaan suku merupakan suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia, diantaranya ada suku Jawa, berarti berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada suku Dayak, berasal dari Kalimantan. Suku Batak, Sumatera Utara. Suku Asmat, Papua. Suku Sunda, berasal dari Jawa Barat dan Banten. Suku Bugis, Sulawesi Selatan. Dan suku Madura, asal Pulau Madura. Perbedaan agama. Di Indonesia ada 6 agama. Yang pertama Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, 6 Konghucu. Keanekaragaman budaya. Ada pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, tari-tarian, lagu daerah. Keanekaragaman bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Bugis, bahasa Minangkabau, bahasa Banjar, bahasa Batak, dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia sebagai penghubung
pemersatu dan juga alat untuk mendefinisikan suatu objek yang disetujui oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk menyampaikan suatu tujuan tertentu. Keragaman adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan umum dari generasi ke generasi lain. Adat bisa berupa kebiasaan, peraturan, maupun upacara yang sudah dilaksanakan oleh para leluhur dan menjadi kesepakatan bersama serta menjadi ciri khas suatu daerah. Contoh keanekaragaman adat istiadat. Di antaranya upacara adat Ngaben itu berasal dari Bali, Pasola, NTT, Mapasilaga, Tedong atau Rambu Solo dari Sulawesi Selatan, Kebo-keboan Jawa Timur, Tabuik Sumatera Barat, Dahau Kalimantan Timur, Erau juga dari Kalimantan Timur. Menjaga kebersamaan dalam keberagaman. Yang pertama, hidup dan bergaul secara damai, beradab dan santun. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antar golongan. Ketiga, menjaga kebiasaan rakyat Indonesia yang terkenal akrab dan ramah bahkan dengan bangsa lain sekalipun. 4. Tidak menyombongkan budaya sendiri. 5. Mau dan bangga mempelajari budaya dari daerah lain. Faktor-faktor yang menyebabkan keragaman sosial budaya. 1. Persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. 2. Letak strategis wilayah Indonesia. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Kondisi kepulauan. Nah, semua ini tercantum di buku LKS halaman 20 tema 7. Keberagaman ada dan nyata adanya. Janganlah ditolak atau dihindari. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda, tidak lain untuk saling melengkapi. Tugas untuk hari ini yaitu 1. Kalian disuruh menyebutkan 3 suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, Ngaben merupakan upacara adat dari daerah mana? Yang ketiga, apa saja perbedaan kondisi alam di Indonesia? 4. Jelaskan pengertian keberagaman dan kebudayaan. Yang terakhir, kalian disuruh untuk menyebutkan macam-macam ras. Nah, ini adalah tugas untuk hari ini. Selamat mengerjakan anak-anak. Cukup sekian dari Bu Eri. Sebelumnya, Bu Eri akan memberikan sedikit nasihat bahwa ikhlas itu bukan untuk diucapkan, melainkan dipraktikkan tanpa mengharapkan balasan. Oke, semoga belajar kalian hari ini selalu menyenangkan dan menambah pengalaman untuk kalian semua. Bu Eri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.